Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ibu. Semoga sehat selalu dan semoga anak-anak ibu selalu mendapatkan kesehatan di tengah pandemi saat ini dan selalu jaga protokol kesehatannya karena memang saat ini pandemi lagi darurat kita lah. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka hari ini. Ya, kita silahkan aja berdoa dengan menundukkan kepala. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Iya, berdoa selesai. Nah, untuk anak-anak ibu, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Masih ingat lah? Reza ingatlah apa yang kita pelajari kemarin untuk pertemuan sebelumnya. Nah, membahas mengenai apa? Ya, kita membahas mengenai metode ilmiah dan objek IPA. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita ke kegiatan inti, silahkan dulu anak-anak ibu nyalakan videonya. Videonya nyalakan. Ya, Firman juga nyalakan, Firman. Dan kawan-kawan yang lain juga nih, Adila, silahkan di videonya dinyalakan. Nah, sekarang ibu mau kalian duduk dengan tegap. Kita akan menerapkan pembelajaran sosial emosional yaitu dengan menggunakan teknik stop. Silakan anak ibu yang mukanya yang terlihat pintar. Ya, duduknya dengan tegap. Ikuti instruksi dari ibu, pintarlah. Ya. Kita akan memulai teknik bernapas dengan kesadaran penuh atau dengan teknik stop. Yang pertama yang kalian akan lakukan yaitu menarik napas dengan dalam. Terus amati proses yang kalian rasakan dengan sambil menutup mata. Bisa ibu berikan contohnya. Duduk dengan tegap, lalu hirup udara yang masuk dengan hidung tertutup. Seraya mengucap syukurlah, kita sebutkan alhamdulillah. Bisa sambil menghirup napas, alhamdulillah, lalu hembuskan lagi. Bisa? Ya, kita mulailah. Bisa semuanya? Ya sudah, kita mulai. Marilah kita duduk dengan tegap, tapi tetap rileks. Lalu kita pejamkan mata dan mulai tarik napas pelan-pelan. Ya, silahkan dimulai. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas seraya mengucap syukur, alhamdulillah, hembuskan. Sekali lagi lah. Ya, kita coba sekali lagi. Tarik nafas, pejamkan mata seraya mengucap syukur, alhamdulillah, hembuskan. Ya, sudah dicoba? Ya, alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah memulainya dengan teknik stop. Nah, itu kita lakukan untuk merelaksasi, untuk membuat diri kita lebih tenang. Apa yang dirasakan Reza setelah kita menggunakan teknik stop? Apa Reza?
Iya, lebih tenang, alhamdulillah. Kalau Rashid, apa yang dirasakan Rashid? Iya, alhamdulillah. Jadi semoga pembelajaran kita pada hari ini dengan dimulai dengan teknik stop tadi lebih membuat kita tenang, membuat kita lebih fokus lagi belajarnya. Guys, juga di hari ini Ibu akan menjelaskan. Sebelumnya Ibu nanya dulu nih, link video yang Ibu bagikan itu sudah ditonton atau belum? Sudah. Iya, alhamdulillah. Nah, di link video yang Ibu bagikan itu, ya, di link video yang Ibu bagikan itu kalian memahami mengenai apa itu pengukuran. Ada yang bisa menjelaskan dengan Ibu kah apa itu pengukuran? Adila kah yang bisa? Juwita Pratiwi ini siapa nih? Siapa pintar? Siapa? Iya. Ya, bisa dijelaskan mengenai pengukuran. Nah, pengukuran yang dimaksudkan ialah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan yang sudah ditentukan. Nah, besaran itu ialah apa kemarin? Ada yang tahu besaran? Besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur lah, sedangkan satuan merupakan alat yang digenang. Ya, Reza, apa Reza? Ada yang dikatakan sebagai satuan baku, satuan tak baku. Satuan baku kira-kira apa yo? Contohnya aja, satuan tidak baku apa? Ya, contohnya seperti mengukur dengan jengkal. Nah, itu jengkal merupakan satuan yang tidak baku karena jengkal seseorang berbeda dengan orang yang lain lah. Nah, jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur. Nah, selanjutnya mengenai besaran pokok. Besaran pokok merupakan sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur. Artinya itu besaran lah. Untuk besaran pokok sendiri itu besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu lah dan sudah ditetapkan. Bentar, ada sulis ini yang masuk. Nah, besaran pokok ini hanya ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu dan jumlah zat dan juga intensitas cahaya. Nah, itu merupakan satuan baku yang sudah ditentukan oleh ilmuwan fisika, jadi tidak bisa diubah lagi. Dan juga sudah ada satuan internasionalnya. Satuan internasionalnya seperti panjang, itu dia satuan internasionalnya SI-nya adalah meter. Massa itu kilogram. Waktu itu sekon atau detik lah. Nah, kuat arus listrik itu ampere. Suhu itu Kelvin satuannya, jumlah zat itu mol, dan juga intensitas cahaya itu kandela. Nah, itu bisa ada juga satuan lambang satuannya. Dan apabila menulis lambang satuan itu tidak boleh lah, misalkan meter itu hurufnya huruf kecil. Jangan nulis meternya dengan huruf besar M-nya. Nah, itu bisa terjadi kesalahan. Jadi Ibu cek di buku kalian kemarin pas kalian sudah mengumpulkan, itu ada beberapa kesalahan dalam penulisan. Nah, sedangkan kalau besaran turunan itu besaran yang merupakan besaran yang diturunkan dari besaran
pokok, jadi besar atau besaran turunan yang lainnya. Contohnya aja seperti luas. Luas itu panjang dikalikan dengan lebar. Jadi dua besaran panjang itu dikatakan sebagai luas. Nah, dan banyak lagi lah kalau di buku ini sampai dengan luas, sampai dengan tekanan. Sedangkan besaran turunan ini banyak sekali, tidak hanya yang ada di buku. Sedangkan kalau besaran pokok cuman ada yang 7 tadi aja. Sebelumnya ada yang ditanyakan Kak Pintar? KPD ini kalian diminta untuk membuat peta konsep pengukuran. Jadi peta konsep di sini kalian bisa menggunakannya dengan bisa kalian gambar ya, tergantung dengan apa yang kalian suka. Jadi bisa kalian gambar atau bisa kalian langsung isi di sini. Nanti Ibu bagikan di linknya lah. Ibu bagikan link LKPD-nya. Nah, bisa kalian gambar, bisa kalian gambar di buku tulis sambil kalian isi juga. Bisa juga kalian kalau misalkan kalian bisa menggunakan aplikasi, misalkan aplikasi di HP Android kalian, misalkan seperti jenis Canva atau yang lainnya, itu juga bisa kalian buat gambarnya lewat aplikasi HP. Atau langsung diisi di sini juga bisa, atau misalkan digambar pakai buku gambar juga bisa. Dibuat sekreatif kalian, ingin dibuat seperti apa peta konsepnya. Yang jelas harus peta konsepnya itu sesuai dengan yang dibuat. Selanjutnya juga ada di sini kegiatan kalian melakukan pengamatan. Nah, ini kemarin sudah ada lah melakukan pengamatan. Yang kemarin Ibu minta misalkan mengukur panjang pulpen atau mengukur apa aja yang bisa diukur. Nah, di sekitar, bisa di rumah atau di lingkungan sekitar kalian. Nah, misalkan mengukur tinggi tanaman. Nah, di LKPD-nya juga sudah ada Ibu masukkan. Nah, untuk hasil kerja kalian, hasil kerja pengamatan kemarin kan sudah didata lewat lewat buku lah. Nah, hasil pengamatannya boleh lewat aplikasi Office di HP, langsung dari yang Ibu berikan itu langsung kalian isi, bisa. Boleh juga ada desain menggunakan desain digital yang misalkan jadi Ibu tadi seperti pakai aplikasi di HP, misalkan di aplikasi Canva atau aplikasi lainnya. Boleh pula dalam bentuk video pengamatan. Jadi kalian seperti membuat video pengamatan, video sederhana. Itu seperti kegiatan kalian dalam pengukuran. Nah, misalkan kalian mengukur meja, itu di video Pintarai. Nah, itu dibuat nanti videonya. Nah, mungkin seperti itulah. Ada bukti fisiknya. Nah, seperti itu. Sebelumnya ada yang ditanyakan, Kak Firman, ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ke anak Ibu? Sudah cukup jelas? Rashid, ada yang ditanyakan Kak Pintar? Ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Nah, nanti untuk berikutnya Ibu jelaskan lewat WA group nantilah. Nah, untuk hari ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hermaliawati, CGP Kota Banjarmasin Angkatan Kedua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan refleksi saya terhadap aksi nyata yang saya lakukan, yaitu pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Perasaan yang saya rasakan saat melakukan perencanaan pada aksi nyata ini, yaitu saya merasa bersemangat dan antusias. Selain itu, saya berharap dengan perencanaan yang baik akan menjadi langkah awal saya untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini.
Perasaan yang saya rasakan setelah melakukan aksi nyata pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, saya merasa senang telah mencoba pembelajaran ini, dan juga anak-anak juga terlihat senang dengan hal baru yang saya lakukan. Hal itu terlihat pada fitur WA yang mereka itu banyak bertanya. Selain itu, pada Google Meet mereka masih terlihat kaku, mungkin karena baru dalam penggunaan Google Meet untuk anak-anak kelas 7, dan juga mereka masih dalam tahap pengenalan. Pada aksi nyata yang saya lakukan, saya memasukkan teknik bernapas dengan sadar atau dengan teknik stop. Saya berharap anak-anak mampu mengelola emosi dan memanajemen dirinya. Selain itu, pada pembelajaran diferensiasi, saya berharap anak-anak mampu mengasah kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan di sini yaitu mereka memutuskan untuk membuat hasil akhir, bisa berupa gambar yang digambar dalam buku gambar, bisa dalam aplikasi HP maupun dalam video pengamatan mereka yang mereka lakukan untuk membuat dan mendesain peta konsep dan juga pengamatan pengukuran yang mereka lakukan di sekitar rumah mereka. Untuk keputusan yang bertanggung jawab di sini, bertanggung jawabnya yaitu dalam pengumpulan tugas yang tepat waktu. Perbaikan yang ingin saya lakukan pada aksi nyata ini, saya sangat menyadari banyak sekali terdapat kekurangan baik pada perencanaan maupun pelaksanaan yang saya lakukan, dan saya di sini kembali ingin mengasah kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional. Nantinya saya akan kembali menerapkan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi ini pada siswa saya baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan nantinya saya akan gunakan teknik-teknik baru pada pembelajaran sosial emosional, dan juga saya akan mendiferensiasi kembali pembelajaran saya sesuai dengan kebutuhan belajar murid, baik kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar siswa. Sekian refleksi dari saya pada aksi nyata yang saya lakukan pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.